Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Isa Fendi. Hari ini saya akan membahas bagaimana cara yang benar memberikan pupuk pada bougainville. Jadi seperti ini teman-teman, memberikan pupuk kepada tanaman bougainville itu tidak boleh asal-asalan. Ya jelas saja nanti malah mati, apalagi kalau kita memberikan pupuknya terlalu banyak atau kebanyakan. Tidak malah jadi subur, malah jadi mati. Terus pupuk apa saja yang cocok untuk tanaman bougainville? Sebenarnya pupuk apa saja bisa dipakai. Karena apa? Karena memang untuk tanaman bougainville sendiri, tanaman bunga, kemudian juga membutuhkan asupan gizi yang cukup ya. Tentunya kita harus bisa memilih yang pokoknya lengkap antara untuk akar, untuk batang, dan untuk daun. Saya tidak menjelaskan seperti insinyur pertanian atau apa, karena saya bukan itu. Saya hanya akan menjelaskan bahasa yang mudah dimengerti saja. Tanaman bougainville adalah tanaman berbunga, jadi kita harus bisa mempertahankan kesuburan pada bunganya tersebut. Untuk mendapatkan bunga yang bagus, kita harus bisa menyehatkan batangnya dan akarnya terlebih dahulu. Pupuk yang mengandung semua unsur tersebut bisa kita dapatkan pada NPK Mutiara atau mungkin pupuk yang lain. Teman-teman juga bisa menggunakan pupuk kandang atau mungkin pupuk-pupuk buatan sendiri seperti air cucian beras atau mungkin dari micin. Pemupukan harus dilakukan secara rutin, paling lambat ya 1 bulan sekali lah, paling lambat. Kalau kita tidak lupa ya 1 minggu atau 2 minggu sekali juga boleh, tapi jangan terlalu banyak. Ada syarat penting yang harus kita penuhi agar tanaman bougainville kita itu bisa tumbuh subur dan berbunga lebat selain pemupukan, yaitu sinar matahari yang cukup. Kenapa? Karena tanaman bougainville itu yang kita nikmati adalah bunganya, jadi untuk mendapatkan bunga yang banyak itu harus kena sinar matahari yang cukup. Pada dasarnya memang tanaman berbunga selain bougainville pun itu memang memerlukan sinar matahari, tapi beda lagi dengan tanaman yang jenis daun. Kalau tanaman yang jenis daun asalkan terang saja, tidak perlu sinar matahari, nanti juga sudah bagus. Kalaupun sudah kita pupuk rutin tapi sinar mataharinya kurang, itu sia-sia saja. Karena kalau kurang dari sinar matahari, tanaman bougainville tidak bisa berbunga atau bunganya tidak bisa maksimal. Bisanya hanya subur daun saja, atau mungkin hanya batangnya yang cenderung meninggi. Selain sinar matahari yang cukup, siraman juga penting. Tapi tanaman bougainville tidak mau terlalu banyak air. Paling tidak kalau musim panas kita siram sehari sekali, atau mungkin kalau misalkan tanahnya masih basah bisa 2 hari atau 3 hari sekali. Karena tanaman bougainville kalau terlalu banyak air malah mengakibatkan busuk akar. Sebelum kita melakukan pemupukan, sebaiknya kita bersihkan rumput-rumput yang ada pada bagian pot atau ada di sekeliling tanaman bougainville. Soalnya nanti kalau rumputnya dibiarkan, otomatis nanti nutrisinya terbagi-bagi, malah subur rumputnya daripada tanamannya. Dan pastikan tanahnya gembur biar nantinya bisa mudah menyerap nutrisi. Nah seperti ini contohnya, ini adalah media tanam yang gembur. Kalau kita pencet-pencet, nah itu empuk ya, itu empuk kayak gini. Nah ini artinya gembur. Beda lagi dengan tanaman bougainville yang medianya padat, jadi harus kita olah lagi biar media tersebut menjadi gembur terlebih dahulu. Bisa dengan cara dicongkel-congkel. Seperti ini saya berikan contoh media bougainville yang padat ya. Nah ini contohnya. Ini bisa kita congkel-congkel atau mungkin kita olah lagi dengan campuran tambahan media seperti mungkin sekam atau mungkin ditambah dengan pasir biar nantinya poros. Kalau poros nanti mudah meresap nutrisi. Kalau sudah gembur baru bisa kita kasih pemupukan. Penyiraman juga sama ya sahabat. Jadi kalau medianya terlalu padat seperti ini, otomatis nanti airnya tidak bisa meresap ke dalam. Jadi harus kita congkel-congkel terlebih dahulu. Untuk pemupukan paling mudah saya biasa menggunakan 1 timba air seperti ini. Isinya kira-kira ya 5-8 liter. Itu NPK-nya itu 1 sendok saja. Kalau nggak ada sendok ya dikira-kira. Kalau saya tuh biasanya kan saya kira-kira, pokoknya airnya itu keruh, berubah warna. Nah seperti itu, kalau sudah berubah warna kita bisa memakainya.
Kalau sudah seperti ini baru kita aduk-aduk, kemudian kita siramkan. Teman-teman, saya sarankan kalau mengaduk jangan pakai tangan kayak saya, nanti biasanya tangannya bisa gatel. Atau bisa menggunakan kayu atau mungkin apa sajalah yang bisa buat mengaduk. Kenapa saya menggunakan NPK? Memang NPK itu menurut saya lengkap ya untuk nutrisi akar, kemudian untuk nutrisi batang, daun, dan bunga. Apalagi yang 16 yang komplit itu ya. Kan ada yang NPK-nya yang jenis lain kan juga ada banyak pokoknya. Jadi teman-teman itu harus pakai nutrisi yang seimbang untuk akar, untuk batang, dan untuk daun. Cukup kita siramkan seperti ini saja. Paling lama ya 1 bulan sekali. Kalau teman-teman bisa rutin ya 1 minggu atau 2 minggu sekali juga nggak masalah. Kapan waktu yang tepat untuk pemupukan? Nah, itu sebenarnya relatif ya teman-teman. Kalau teman-teman waktunya pagi juga boleh, sore juga boleh, sebenarnya bebas ya. Tapi alangkah bagusnya itu pagi saja. Kalau saya sendiri ya sahabat, kalau saya sendiri biasanya pemupukan itu jarang ya, bahkan tidak rutin. Karena saya sendiri juga sangat sibuk, jadi kadang lupa memupuk, kadang lupa juga waktunya. Jadi saya kira-kira kalau sekiranya tanaman itu sudah batangnya sudah agak memanjang, perlu kita potong-potong. Nah, waktu habis kita potong-potong, nah itu baru kita pupuk. Jadi saya melihatnya dari batang-batangnya. Jadi seperti ini contohnya, tanaman ini kan habis seminggu yang lalu sudah saya pupuk ya. Nah, ini batangnya masih belum ada yang tumbuh atau tunasnya belum ada yang tumbuh, itu belum saya potong, belum saya pupuk lagi maksudnya. Sedangkan tanaman yang ini kan batangnya sudah waktunya motong-motong kayak gini ya. Nah, ini habis saya potong, nanti saya kasih pupuk. Jadi setiap tanaman itu kebutuhan pupuknya itu berbeda-beda. Ada juga yang itu yang tunas baru, misalkan seperti ini. Jadi masih bunganya masih kecil-kecil, masih mulai kuncup kayak gini. Nah, ini juga tidak saya pupuk. Saya biarkan bunga-bunganya ini nanti mekar sempurna. Kalau sudah waktunya uzur atau pasca bunga, baru saya potong-potong lagi dan saya kasih pupuk lagi. Nah, seperti ini kan masih proses ya. Nanti kalau kita pupuk nanti malah rontok-rontok. Terus untuk takarannya juga macam-macam. Kalau nanti potnya ukurannya kecil juga nyiramnya sedikit saja. Kalau ukurannya besar ya nanti agak banyak kayak gitu. Sebenarnya mudah kok, semoga teman-teman paham ya. Jadi pokoknya intinya tanaman itu kalau kita pupuk itu pokoknya tidak usah banyak-banyak, tapi rutin kayak gitu. Nanti biar hasilnya bisa maksimal. Dan yang penting lagi jangan lupa sinar matahari. Dipupuk tanpa sinar matahari hasilnya tidak bisa maksimal. Teman-teman yang mau order di saya, ini pengiriman untuk JNT Kargo sudah normal ya. Jadi yang biasanya itu agak lama, ini sudah mulai normal lagi seperti biasa harganya. Yang ini ready-nya tinggal batang besar, jadi 225 dapat 5 pohon free ongkir se-Jawa. Selamat mencoba, semoga bermanfaat, jangan mudah menyerah dan tetap semangat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you next, bye-bye.